Oke, jadi sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa kita cukupkan. Ini aku izin share screen ya. Oke, jadi di sini free class kimia Axel ITB. Jadi Axel ini itu tuh tempat bimbel meluas, itu membuka kesempatan untuk adik-adik SMA, misalnya mau bimbel buat UTBK, ITPB, atau mungkin di kampus lain bisa ini apa namanya? Hari ini reaksi kita harus tahu dulu apa sih itu larutan gitu ya. Jadi mungkin ini bakal namanya ke ini yang dibilang elektrolit kuat dan lemahnya, tapi jadi itu bukan masuk ke perhitungan, tapi tentang bahasa itu namanya sis. Lalu akan masuk ke reaksi kita penyetaraan malam ini kita bakal belajar ini gitu ya. Terus hari ini kalau aku reaksi metatesis, Kak. Reaksi metatesis itu gitu ya. Semoga teman-teman juga gak susah kok ya, udah sering teman-teman lihat. Isi dari apa yang terbesit tuh di pikiran teman-teman, larutan gitu. Ada yang mau mengeluarkan pendapatnya? Ayo, definisi larutan. Ada yang mau suara tapi putus-putus gitu? Oke, ini ada yang bermasalah sepertinya. Oke, siapa ya? Oke, udah ya, udah nggak ada yang ini lagi. Oke, udah nggak ada noise lagi ya. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi kalau misalnya nih kita dengar kata larutan ya, dia terdiri dari yang terlarut. Ada pelarut umum ya, yang air. Sebenarnya pelarut-pelarut yang lain juga banyak, tapi yang air. Terus fase terlarut itu apa? Ke dalam kita melarutkan sesuatu, ya, larutkan di dalam air. Ini menandakan bahwa larutan jadi kayak semata-mata Na+ doang, gitu ya, ion Na. Nah, itu halogennya di air dan elektronegatifnya lebih condong ke negatif gitu ya. Nah, akan atom O ini gitu ya. Nah, gitu ya, kan dia ada setelah L-. Positif gitu ya, maka hidroma di perempuan yang berlawanan. Jadi kalau misalnya kita kemudian ada nih teman-teman mungkin pernah nih dengar ada ya itu misalnya kita larutkan 1 kilo garam, tapi kita pakai itu tuh nggak mungkin dia bakal larut sejumlah air di sini gitu ya. Nah ya campuran tidak kan misalnya ada nih 1 gram otomatis dia mampu melarutkan penuh. Oke, ada noise lagi. Teman-teman mohon maaf bagi yang mungkin belum ingin berbicara dulu, itu di-mute dulu aja ya mic-nya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau apa baru teman-teman unmute gitu ya. Oke, ini kenapa nggak bisa di-mute ya? Oke, jadi kondisi belum jenuh ini, jadi larutan jenuh itu artinya dia pada kondisi 1 butir aja lagi itu udah nggak larut sama dia. Larutan jenuh. Jadi kalau dia bisa melarutkannya itu segitu gitu. Jadi kalau kita tambahin sedikit aja kan kemudian beda gitu ya. Jadi kalau misalnya tapi banyak zat terlarutnya gitu. Tapi masih dalam bentuk larutan gitu ya. Jadi dia masih dalam kondisi yang belum jenuh gitu ya atau hampir jenuh gitu. Tapi belum mencapai lewat jenuh walaupun pekat gitu ya. Rasanya masih dalam masuk ke larutan elektrolit namanya ada definisi itu dia yang kalau elektrolit ini listrik pasti berarti kalau misalnya listrik nih kita punya misalnya kita aliran listrik yang lewat. Nah, itu ketika itu mengalami reaksi misalnya dia tidak listrik karena arus listrik itu asalnya dari elektron yang mengalir gitu ya. Terus dia tuh ada bagian yang kuat dan lemah. Kapan ini? Yo. Astagfirullah. Oke. Teman-teman dimohon untuk kondusif ya, mungkin dipastikan mic-nya tidak on kalau misalnya ada sesuatu yang lain yang dilakuin gitu ya. Oke. Nah,
Jadi yang mampu menghantarkan listrik itu yang mampu terionisasi gitu ya, dan kuat misal sama sekali tidak terionisasi gitu. Nah, dari mana kita tahu dia ini terionisasi banyak dan yang terionisasinya sedikit? Ion-ion yang kuat gitu ya. Ion-ion yang kuat, maaf. Asam-asam yang kuat, asam basa kuat itu termasuk ke dalam molekul-molekul elektrolit kuat gitu. Yang lemah, otomatis yang kayak asam basa lemah gitu ya. Nah, itu kayak gitu, mungkin punya molekul gula nih. Molekul gula, nah kalau teman-teman larutkan nih, terus teman-teman punya peralatan, seperangkat alat yang bisa mengukur nih, apakah dia bakal bisa menghasilkan arus listrik atau aliran listrik. Kenapa? Karena molekul gula itu tidak dapat terionisasi. Jadi pembedanya untuk larutan elektrolit ini, dia mampu terionisasi banyak atau tidak, atau misalnya sama sekali tidak ada ionnya gitu ya. Oke, sampai situ ada yang mau bertanya dulu? Oke, aku hitung sampai 3, kalau misalnya nggak ada kita lanjut. 1, 2, 3. Oke, aku anggap kita masih bisa lanjut ya. Nah, lalu di reaksi ionisasi ini gitu ya, ada yang di sini, jadi ada yang namanya reaksi disosiasi. Disosiasi ini apa? Kayak pemecahan molekulnya gitu ya. Jadi ya, jangan bosan sama NaCl ya. Jadi NaCl gitu ya, kita larutkan, dia akan membentuk ion-ionnya Na+ dan Cl-. Ini solid gitu ya. Ini berarti dilarutkan dalam air. Nah, ini namanya reaksi disosiasi. Jadi pemecahan satu molekul ini membentuk dua ion-ion penyusunnya gitu ya. Gitu ya. Nah, persen disosiasi itu artinya seberapa banyak sih dia mengalami ionisasi ini si molekulnya. Yang awalnya padat ini, misalnya 1 gram gitu ya, 1 mol gitu ya. Ternyata yang terionisasi itu adalah terionisasi 0,99 mol. Nah, artinya hampir semua 1 mol itu terionisasi gitu ya. Artinya persen disosiasinya itu mencapai 99% gitu ya, kalau dipersenin terhadap jumlah awalnya gitu. Nah, mungkin itu pengantar tentang disosiasi. Dan di bagian elektrolit ini juga ada yang namanya reaksi ion bersih. Mungkin yang anak-anak TPB ini nunggu-nungguin materi ini nih. Reaksi ion bersih ya. Jadi apa maksudnya reaksi ion bersih itu? Jadi kalau misalnya kita mereaksikan dua larutan, aduh mohon maaf ada motor lewat. Misalnya kita mereaksikan campuran yang dia itu sama-sama larutan di awalnya gitu ya. Terus kita larutkan mereka bareng-bareng, campurin gitu. Nah, kita bisa memprediksi dengan cara apa? Membuat reaksi ion bersih ini gitu. Jadi reaksi ion bersih ini hanya memuat spesies yang mengalami reaksi. Jadi kalau misalnya dia spesies yang bereaksi gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita menentukan dia itu bereaksi apa enggak gitu. Nah, ciri dari suatu reaksi, ciri adanya reaksi itu fasa. Nah, ada terbentuk perubahan fasa. Perubahan fasanya apa? Gitu ya. Nah, sebelum tahu ada perubahan fasa, teman-teman harus tahu dulu fasa-fasa yang ada itu apa sih di dalam kimia gitu ya. Tahu apa itu fasa liquid. Nah, liquid atau biasa disimbolkannya pakai L kecil. Nah, ini tuh artinya cair, benar-benar bentukannya itu cair tanpa pelarut. Jadi hanya dia yang ada di sana, artinya sendiri gitu ya, jomblo gitu. Nah, contohnya apa? Air gitu ya. Air itu kalau misalnya air, ya air gitu. Nggak ada misal di dalam situ ada alkohol atau apa gitu ya. Nah, itu artinya dia liquid gitu. Atau misalnya kita punya garam. Garam itu kita lelehin tuh. Lelehin itu berarti kita nggak nambahin air gitu. Artinya dia meleleh. Nah, berarti cairan di sana itu hanya cairan yang terdiri dari NaCl gitu ya. Jadi itu artinya dia liquid, lelehan gitu ya. Nah, itu disimbolkannya pakai AQ gitu ya. Aqueous, berarti di larutan gitu ya. Dalam air gitu. Artinya pelarutnya air gitu ya. Terus ada gas. Nah, gas ini artinya ya gas gitu ya. Ini gas gitu. Terus ada cair gas gitu ya. Cuman cair ada yang namanya larutan, ada yang liquid. Padat ini pakai bahasa Inggris ya, bukan bahasa Inggris juga sih, solid gitu ya. Jadi ini berupa kristal atau padatan gitu ya. Nah, jadi misal nih di awal aku nyampurin PB nitrat gitu ya. Ini kan larutan ya, aqueous. Terus tambahkan dengan apa ya kira-kira yang bagus? NaCl gitu ya. NaCl lagi nih, jangan bosan ya gitu.
Terus PbCl2 yang fasanya solid ditambah dengan NaNO3. NaNO3 ini aqueous. Nah, mungkin sambil belajar nyetarain juga nih reaksinya. Ada yang kurang di sini. PbNO3 2 kali, ini aqueous. Nah, kita setarakan dulu reaksinya. Pb di kiri 1, di kanan 1, setara gitu ya. NO3 nih, NO3 itu satu kesatuan ya, jadi ya, ini namanya ion nitrat. Nah, NO3 ada 2, di kanan kali dia 2. Oke, taruh di depannya ya, jangan di NO3-nya langsung, tapi di depan NaNO3 itu. Oke, sekarang udah 2 juga. Sekarang kita lihat, udah selesai PbNO3, masuk ke NaCl. Na di kiri ada 1, di kanan, karena kita tadi kali 2, NaNO3 ini otomatis Na-nya juga jadi 2. Berarti di kiri kita butuh kali 2, gitu. Terus Cl sekarang ada 2 di kiri, ada 2 di kanan. Berarti ini reaksinya sudah setara. Perhatikan, adakah perubahan fasa di sana? Jadi ini aqueous, gitu ya. Ini juga aqueous. Tapi tiba-tiba di sini ada solid, dan ini tetap aqueous, gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, dari mana kita tahu dia solid atau di kelarutan, gitu ya. Jadi, nanti akan aku tulis nih satu persatu, aturan kelarutan itu seperti apa, tapi nitrat itu umumnya larut ya, semuanya larut. Yang NO3 ini tuh. Nah, pasti larut semua senyawa yang dia bareng dia gitu sebagai anion. Nah, berarti fasanya itu aqueous gitu karena dia larut. Kemudian NaCl itu dia mengandung ion 1A nih. Jadi ini tuh golongan 1A kalau misalnya teman-teman senyawa yang mengandung kation dari 1A itu larut semua. Makanya ini fasanya aqueous. Lalu kenapa di sini PbCl2 bisa solid? Karena aturannya ion halida, ini tuh halida namanya, itu umumnya larut. Kecuali dia ketemu dengan yang namanya Pb, Ag, sama Hg2, gitu ya. Nah, itu dia bakal membentuk endapan di larutan itu. Jadi dia tidak bakal larut, tapi dia membentuk endapan atau padatan di bawah, yang nanti tuh nyatu di bawah gitu. Namanya juga solid ya, pasti jatuh ke bawah. Nah, terus di anionnya itu berupa NO3-, gitu ya. Jadi memang teman-teman semoga udah pada tahu ya, kation dan anion yang aku maksud itu apa. Jadi kalau misalnya ada yang belum paham, langsung aja tanya gitu ya, itu istilah apa Kak tadi gitu ya, biar nggak ketinggalan gitu. Nah, oke, itu buat penjelasan fasanya. Nah, selanjutnya, tadi yang aku bilang ada namanya reaksi ion bersih, yang memuat spesies yang hanya bereaksi gitu, yang memuatnya itu cuman yang... Nah, kalau misalnya kita buat Pb, gitu ya, PbNO3 kita urai, itu tuh dia terdiri dari ion Pb dan ion NO3. Nah, muatannya itu minus. Nah, ini semoga teman-teman udah di luar kepala ya. NO3 itu muatannya minus gitu ya. Nah, terus karena ada 2 nih, 2 NO3 minus, berarti muatannya itu 2 dikali minus 1. Berarti sama dengan minus 2 gitu. Nah, senyawanya itu merupakan senyawanya sini tidak ada bentukan ionnya gitu. Nggak ada tulisan muatannya sekian gitu ya. Berarti dia senyawanya netral. Nah, supaya muatannya netral, Pb-nya ini harus mengeimbangi muatan dari NO3. Karena totalnya minus 2, maka muatan dari Pb-nya, mungkin teman-teman ada yang punya kebiasaan nulisnya tuh plusnya dulu baru 2-nya, itu nggak apa-apa, tapi aku udah terbiasa dengan tulis Pb 2 plus gitu ya, jadi angkanya dulu baru muatannya plus, atau berarti Pb 2 plus dan NO3 min. Sekarang NaCl. Nah, Na tadi udah dapat spoiler di atas, Na itu plus, Cl itu minus. Tapi karena di sini ada koefisien 2, berarti sama masing-masing itu 2 nih. Ini PbCl2. PbCl2 itu solid. Solid itu dia tidak terionisasi, artinya ya. Jadi di sana itu hanya ada padatan ionisasi. Oke. Terus masuk lagi ke NaNO3. Na itu pasti Na plus, ada 2 karena molekulnya di sini koefisiennya 2, terus ada 2 NO3 minus juga. Nah, sekarang sudah ada uraian-uraian ion ini. Dari penguraian ini ada yang mau bertanya dulu? Nggak apa-apa, nggak usah malu ya buat nanya. Oke, kalau nggak ada yang nanya nih, aku bakal berasa pinter banget nih ngejelasinnya. Atau justru aku sangat bodoh menjelaskan, jadinya nggak ada yang nangkep apa yang aku omongin. Aku izin bertanya boleh? Gimana? Izin bertanya boleh? Boleh. Kalau solid itu selalu tidak terionisasi ya? Selalu. Sorry, di aku suaranya agak putus-putus. Oke. Gimana Kak? Udah ini belum? Udah kedengeran belum? Masih putus-putus. Aku ketik. Oh, boleh. Boleh diketik aja. Untuk solid,
apakah selalu tidak terionisasi? Betul. Jadi yang solid itu artinya benar-benar padatan gitu di dalam air gitu ya. Contohnya kita apa? Contohnya misalnya kita ngelarutin pasir gitu ya. Pasir itu tidak larut dalam air. Dia bakal ngebentuk butiran-butiran nanti mengendap di bagian bawahnya. Itu artinya dia tidak terionisasi gitu ya. Jadi itu udah ketentuan, solid itu pasti tidak terionisasi. Ya. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, terus pertanyaan kedua, aku dengar dari dosen aku, Kak, asam lemah juga tidak terionisasi kah? Gitu. Nah, jadi asam lemah itu, kenapa dia dikatakan asam lemah? Berarti dia adalah molekul yang mengandung ion H+, gitu ya, ion H+ yang bisa terionisasi. Cuman kalau misal ada yang namanya asam dari asam organik gitu ya. Asam organik itu dia butuh suatu energi tambahan buat bisa larut atau bisa terionisasi gitu ya. Jadi contohnya apa? Contohnya fenol nih. Kita ngelarutin fenol atau alkohol deh yang lebih sederhana. Mungkin teman-teman udah sering tuh megang hand sanitizer sekarang. Nah, di sana tuh kita nggak bisa bedain yang mana fenol, yang mana alkohol, yang mana air. Gitu ya. Artinya dia tuh saling larut gitu. Tapi larutnya itu karena ada interaksi. Jadi, misal nih kita punya alkohol. CH3, CH2, OH. Terus ada di sisi lain ada air gitu ya. Nah, dia itu kalau teman-teman ingat ada yang namanya interaksi hidrogen gitu ya. Ini bisa berinteraksi gitu. Jadi bisa saling nyatu atau homogen namanya. Terus tapi kalau misalnya asam basa yang lain gitu ya, asam basa selemah-lemahnya dia itu masih ada gitu yang terionisasi H+-nya walaupun hanya sedikit gitu ya. Karena ada yang namanya pKa gitu ya. Nilai pKa itu kemampuan untuk melepaskan H+-nya, tapi hanya sedikit gitu. Tapi kalau misalnya udah sangat sedikit, biasanya yang larut itu kita abaikan, jadi kita sebut dia tidak larut. Gitu ya. Apa menjawab? Oke. Terima kasih juga. Oke, ada pertanyaan lain? Ini aku pindahkan kali ya. Atau hapus aja dulu nanti dibahas. Oke, aku hitung sampai 3 lagi ya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Oke, aku anggap udah ya. Nah, sekarang tugas kita setelah kita berhasil membuat senyawa-senyawa yang direaksikan sama produknya itu jadi satu-satu gini, kita seleksi. Jadi panah ini itu sebagai benteng atau batas gitu ya, panah ini itu batas. Yang berseberangan itu akan saling menghilangkan gitu ya. Jadi misalnya kita lihat PB2+. PB2+ ada nggak di ionisasi ini? Oh, ternyata dia tidak ada gitu ya. Berarti kita ini aman gitu, nggak terseleksi intinya mah. Dia tidak terseleksi, aman ya. Terus kita lihat NO3. NO3 adakah di kanan gitu ya? Oh, ternyata ada gitu ya. Kalau misalnya ada berarti itu kurang 2 gitu ya. Terus lihat lagi yang Na. Oh, Na juga ada di kanan, di sampingnya NO3 persis. Berarti ini habis juga. Terus kita lihat Cl-. Cl- ternyata tidak ada. Berarti ini selamat nih. Nah, sekarang kita tulis aja reaksi ion bersihnya. Reaksi ion bersih yang dimaksud itu yang kayak gini. Jadi kita tulis spesi yang bersisa, jangan lupa fasanya. Terus tambahkan dengan yang lain yang bersisa juga. Dan di kanan kita ambil senyawa yang tidak dihapus gitu ya. Kalau NO3 ini kan dihapus nih otomatis, NaNO3 ini udah nggak ditulis lagi gitu ya. Yang tersisa yang selamat dari seleksi alam ini adalah PbCl2, berarti kita fasanya solid. Nah, ini yang dimaksud dengan persamaan reaksi ion bersih. Jadi hanya ion-ion yang mengalami reaksi Pb yang solid. Oke. Sampai situ ada yang mau bertanya? Oh, atau mungkin belum ada, kalau belum ada, tapi kalau misalnya tiba-tiba nih teman-teman penasaran dengan sesuatu dan mau bertanya, itu jangan disimpan ya, langsung aja nanya. Soalnya kalau biasanya disimpan, ujung-ujungnya kita lupa, tadi mau nanya apa ya, jadi langsung aja. Aku bakal masuk ke materi selanjutnya, yaitu asam basa. Jadi sebenarnya di reaksi asam basa itu apa aja sih yang ada, gitu ya.
Jadi mungkin teman ada yang SMA di sini tuh ada nih dengar definisi asam plus ketika dilarutkan dalam air. Basa itu yang menghasilkan ion OH-. Itu nggak salah, itu benar sekali. Nah, jadi kalau misalnya aku punya HCl. HCl ini gitu ya. Nah, dia karena tadi katanya menghasilkan ion H+ gitu ya dalam air, berarti sisa Cl- nih. Sisa Cl udah ditarik sama air gitu ya. Dia membentuk H3O+. Hidronium ya, ion hidronium. Nah, kadang tuh ada yang nulis seperti ini, cara pertama. Ada juga yang langsung gitu ya. Jadi ditulis di awalnya tuh aqueous udahan. Kalau aqueous itu berarti dia kalau terionisasi bakal ngebentuk H+, yang aqueous juga ditambah Cl- yang aqueous juga gitu. Ini deh solid gitu ya, terus dalam air gitu ya, terus setelah larut. Oke, ini agak mengganggu sebenarnya notif ini. HCl solid itu dilarutkan dalam air, dia ngebentuk H+ dan ion Cl-. Airnya kemana? Airnya yang menghidrasi seperti biasa. Nah, jadi benar ya, jadi yang dihasilkan itu adalah ion H+. Entah itu teman-teman terbiasa nulisnya H+ atau H3O+, tapi lebih gitu ya. Ini yang cara yang kedua. Jadi ini untuk asam. Jadi asam itu dia menghasilkan ion H+. Nah, definisi asam basa ini sebenarnya banyak ya. Nah, untuk yang menghasilkan H+, kalau asam ini itu definisi asam basa dari Arrhenius. Tapi nggak semua asam itu katanya, apa ya namanya, hanya dilihat dari ion H+-nya aja. Tapi itu bukan bahasan yang di sini gitu ya. Terus, untuk yang basa, ini kan asam ya. Untuk yang basa gimana? Nah, misalnya basa yang mungkin teman-teman tahu, ada yang namanya amonia nih. Amonia. Nah, terus dilarutkan dalam air. Nah, dia karena asam tadi itu yang diambil H-nya, justru yang basa ini dia jahat nih, dia ngambil H dari air gitu ya. Jadi dia ngebentuk NH4+ ditambah OH- gitu ya. Nah, dia menghasilkan ion di sini, ion OH- sebagai tanda kalau dia itu adalah molekul yang basa. Oke, jadi NH3 ini biasanya ada gas gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini tuh adalah suatu reaksi kesetimbangan gitu ya. Teman-teman ketahui juga di molekul amonia nih, basa amonia tuh tidak akan ditemui ion NH4+ dan ion OH- sebenarnya. Soalnya mereka itu lebih stabil dalam bentuk gasnya ini. Tapi ini tuh buat contoh aja. Jadi seandainya dia larut dalam air, maksudnya dilarutkan dalam air, dia akan sifat kebasaannya adalah sifat basa dari definisi Lewis gitu ya. Mungkin bakal bingung, tapi udah diabain aja, tangkep aja intinya. Kalau basa itu dia melepas OH- gitu ya. Contohnya apa juga NaOH gitu ya, kan ada contoh lain. NaOH ini dia membentuk ion Na+ dan ion OH- gitu ya. Nah, terus itu definisi asam basa gitu ya, reaksi antara asam dan basa. Itu gimana gitu. Contohnya ada HCl aqueous, kita reaksikan dengan NaOH, aqueous juga. Jadi Na ini akan bergabung dengan Cl, tapi bukan berarti di sana akan jadi asin, gitu ya. Bakal ada garam dapur yang teman-teman ambil, itu tidak ya. Aqueous, liquid ya. Jadi ingat ya, H2 itu liquid karena dia cairan yang benar-benar ya dia sendiri gitu ya, nggak dilarutkan, justru dia adalah pelarut. Nah, kalau teman-teman uraikan lagi kayak tadi yang di atas, jadi H+ dan Cl-. Kalau ini akan terdiri dari Na+ dan OH-. Dan ini aqueous ya, aqueous nih, dia pasti akan terionisasi juga karena fasanya masih aqueous. Sedangkan liquid, ya udah dia bakal jadi cairan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tulis reaksi bersihnya gimana, sebenarnya ini bakal hilang nih si Cl karena di kanan itu ada Cl juga. Kalau misalnya teman-teman lihat nih Cl ada di sini. Terus Na juga ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman tulis gitu ya, ditambah dengan OH- bentuk aqueous, membentuk air gitu ya. Jadi sebenarnya reaksi asam basa itu hanya reaksi pembentukan air gitu ya. Tapi ini tuh bukan berarti di dalam larutan itu nggak ada NaCl, cuman dia itu nggak ada perubahan, jadi nggak ada reaksi di sana gitu ya. Itu jangan sampai salah nangkep, oh berarti kalau kita ngereaksiin asam klorida sama natrium hidroksida, itu terbentuk air tanpa adanya ion Na dan ion Cl itu tetap ada ya. Oke, untuk asam basa mungkin cukup segitu. Ada yang mau bertanya? Oke, aku hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut berarti. Nah,
Kalau itu tadi udah beres, sekarang kita masuk nih reaksi metatesis tadi, yang ada yang asing nih dengan metatesis itu apa. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia kan biasa, ini tuh reaksi pertukaran. Contohnya apa? Contohnya tadi kayak PbNO3 gitu ya. PbNO3 2 kali gitu ya, ditambah dengan NaCl, tadi udah kita setarakan gitu ya, dia bakal membentuk PbCl2 yang solid ditambah 2 NaNO3 aqueous. Nah, jadi temennya Na gitu ya, si Cl jadi temennya Pb di kanan gitu ya, jadi mereka bertukar peran. Dan reaksi metatesis ini hanya berlaku untuk reaksi yang benar-benar ada reaksi gitu ya, jadi kayak gini nih, ada perubahan fase atau enggak ada pembentukan gas gitu ya, ada reaksi pengendapan gitu. Kalau pengendapan kan berarti pembentukan solid gitu ya, pembentukan gas berarti ada molekul gas yang dilepas gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ya reaksi metatesis ya sesimpel ini gitu ya, reaksi pertukaran biasa. Oke. Itu aja. Kalau reaksinya itu penukaran, jadi ada PbNO3 ngambil anion yang ada di NaCl gitu ya, jadi PbCl2, begitu pula dengan Na akhirnya berpasangan dengan anion dari Pb. Walaupun sebenarnya dalam larutan tuh mereka pisah ya, jadi ada ion Na-nya dan NO3-nya. Nah, dari tadi kan kita belajar teori aja gitu ya. Nah, sekarang kita bakal masuk nih suka. Jadi molaritas. Molaritas itu apa? Nah, molaritas ini tuh kesatuan konsentrasi ya buat larutan. Jadi kita bisa melihat larutan itu pekat atau enggak gitu ya dari konsentrasinya. Jadi kalau molaritas simbolnya itu M gitu ya, dan disebutnya molar. Jadi hanya molarnya aja yang diambil. Nah, tentunya nih kalau misalnya ada satuan-satuan kayak gini dia punya rumus. Jadi molaritas itu dia adalah seberapa mol zat itu gitu ya. Jadi ini satuannya liter, ini satuannya mol. Nah, gitu. Jadi misal kita punya, dilarutkan 36,5 gram NaCl, bukan NaCl, HCl dalam 2 liter air. Nah, konsentrasinya berapa tuh? Kita tinggal hitung molnya. Mol, karena yang diketahui massa, berarti untuk dapat mol itu kita membaginya dengan M gram. MR berarti kan dari AR-nya Na, kok Na lagi? H gitu ya, air H ditambah dengan AR-nya C, dia 35,5, hidrogen itu 1. Berarti dia 36,5 gram per mol satuannya. Nah, berarti kalau misalnya ini dapatnya 1 mol gitu ya. Nah, berarti molaritasnya tinggal kita bagi gitu ya. Mol NaCl dibagi dengan volume larutan. Oke, berarti molnya tadi 1 mol, volumenya 2 liter, berarti sama dengan 0,5 mol, gitu ya. Teman-teman kita yang mungkin ini sesuatu yang baru, gitu ya. Jadi kalau belajar bareng itu emang kayak gitu. Mungkin kita ada yang kayak, ngapain sih belajar ini lagi, orang udah paham juga, gitu ya. Tapi ingat, ada teman-teman kita mungkin yang baru nih, dengar, atau mungkin baru ngeh kalau ternyata maksudnya itu, gitu. Walaupun udah kenal selama ini. Nah, ini maaf, salah tulis satuan, bukan mol, tapi molar. Oke. Jadi udah sampai segitu untuk molaritas. Jadi bakal ada mungkin pertanyaan, larutan ini berapa molar gitu ya. Nah, dilihatnya dari situ. Oke. Terus materi yang terakhir nih untuk bab reaksi-reaksi dalam larutan, yaitu titrasi. Nah, jadi titrasi ini apa? Jadi sebenarnya titrasi itu mungkin yang teman-teman kenal salah satunya adalah kita akan menggunakan yang namanya indikator. Ada yang namanya indikator. Indikator ini apa? Dia yang memberikan tanda nih. Penanda bahwa reaksi itu sudah setara, maksudnya udah pas gitu. Penanda reaksinya selesai. Jadi titrasi ini dia prinsipnya menghabiskan satu sama lain gitu ya. Menyamakan gitu. Jadi misal kita punya 1 mol HCl, untuk dititrasi sampai dia netral, 1 mol NaOH juga gitu. Nah, sebenarnya 1 molnya ini itu fokus kepada H+ gitu ya, H plusnya, dan 1 molnya ini fokus kepada satunya OH- gitu ya. Seandainya kita punya 1 mol H2SO4 gitu ya. Berarti di sini tuh artinya apa? Dalam 1 mol H2SO4 itu terdapat 2 hidrogen gitu ya. Berarti di sini ada 2 mol H+. Dan dia butuh berapa mol? Nah, dia harus menyamai mol dari
H+, karena di sini dia 1 molnya itu mengandung 1 mol OH gitu ya, maka dia butuh 2 mol agar OH-nya juga jadi 2 mol. Nah, kalau misalnya dikata-katain kayak gitu, dikatakan mungkin sukanya rumus kali ya. Nah, ada rumus titrasi juga gitu. Rumus titrasi yaitu A dikali MA dikali VA itu sama dengan B dikali MB dikali VB. Nah, ini A apa? Ini koefisien asam gitu ya. Koefisien asam. Ini M berarti konsentrasi ya, molar. Dan ini volume gitu ya, volume. Nah, volumenya asalkan satuannya sama itu nggak apa-apa. Jadi misalnya di sini mili, yang volume A, yang volume B juga harus dalam satuan mili, biar nanti saling menghilangkan gitu ya. Terus B ini apa? Koefisien dari basa. Koefisien basa itu maksudnya apa sih? Koefisien asam. Nah, ini nih, hanya ada 2, berarti ada 2 koefisien asam di sana. Berarti nanti koefisien asamnya itu 2, gitu ya, yang ini. Terus yang B, koefisien basa, berapa banyak OH di dalam 1 molekul basa itu. Terus ini juga sama, konsentrasi dari basa. Dan ini adalah volume juga ya. Nah, jadi biar gampang gitu ya, biar tahu. Misal salah satunya nih, misal kita punya asam sekian mili, konsentrasinya sekian, molekulnya ini gitu ya. Terus kita punya basa sekian, berapakah volumenya yang harus ditambahkan biar titrasinya itu pas gitu ya, netral. Nah, itu tuh kayak gitu. Jadi tapi titrasi itu nggak harus titik akhirnya tuh. Jadi titrasi itu ada yang dia titrasi antara asam kuat dan basa kuat. Nah, kalau misalnya titrasinya sesama-sama kuat ini, gitu ya, nanti titik akhir titrasinya akan 7. Titik akhir titrasi, atau misal selanjutnya aku bakal singkat ini jadi TAT. Itu pH-nya sama dengan 7, gitu ya. Tapi, misal kita punya titrasi justru antara asam kuat, gitu ya. Mana yang lebih kuat pengaruhnya? Tentu yang kuat ya. Berarti nanti pH-nya itu, TAT-nya akan mengikuti asam. Asam itu apa? pH-nya kurang dari 7. Dan sebaliknya ya. Dan sebaliknya, kalau misal titrasi asam lemah ditambah basa kuat gitu. Nanti yang menang berarti kuatnya gitu ya. Oke, jadi yang menang itu yang kuat. Berarti nanti ini titik akhir titrasinya itu akan cenderung ke sifat basa, yang pH-nya itu lebih dari 7, gitu ya. Terus gimana kalau misalnya yang titrasi itu masih sama lemah-lemah gitu ya, asam lemah sama basa lemah. Itu bergantung sama Ka dan Kb-nya. Tapi jarang yang ngelakuin titrasi seperti itu ya. Soalnya kalau misalnya lemah sama lemah, nanti volume yang dibutuhkan itu banyak. Tapi kalau misalnya kita punya asam lemah, kita tambahkan basa kuat gitu ya, nanti volumenya tuh kita nggak bakal terlalu banyak gitu, dan nggak terlalu lama gitu nitrasinya. Tapi nggak boleh yang misal kita nambahin setetes itu udah titik akhir juga gitu ya. Jadi nanti dikira-kira, jangan sampai kayak baru nambahin setetes udah titik akhir gitu ya. Itu nggak mungkin. Jadi minimal di atas 1 mili gitu. Atau bahkan 5 mili. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang punya pengalaman titrasi. Nah, sebenarnya titrasi itu menyenangkan. Oke, untuk materi tentang reaksi-reaksi dalam larutan sampai situ aja. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, berarti kita masih ada waktu sekitar 26 menitan lagi untuk membahas tentang reaksi redoks. Kita kasih batas dulu. Nah, jadi untuk reaksi redoks, mungkin kita akan membahas tentang ini ya, penyetaraannya aja gitu ya. Jadi, teman-teman kalau misalnya ngedengar kata reaksi redoks gitu ya. Nah, reaksi redoks itu tuh selain kita menyamakan menyamakan jumlah atom-atom, elektron atau muatan-muatannya. Jadi serah terima elektron di sana tuh jelas gitu, sama-sama jumlahnya. Jadi redoks ini dia terdiri dari kata reduksi. Reduksi itu apa? Oksidasi itu apa gitu ya. Jadi kalau reaksi reduksi itu artinya dia menangkap elektron. Berarti ini reaksi ya, reaksi penangkapan elektron gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang nangkap elektron gitu ya, pasti ada yang ngasih nih. Nah, oksidasi itu adalah reaksi untuk melepaskan elektronnya gitu ya, reaksi pelepasan elektron gitu, yang bakal ditangkap sama spesies yang tereduksi.
Jadi kalau di satu serah terima elektron gitu ya. Ada reaksi serah terima elektron. Nah, apa yang penting di reaksi redoks ini? Itu ada yang namanya bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ini tidak hanya untuk oksidasi. Itu kayak muatan relatif ya, muatan relatif dari suatu spesi terhadap spesi yang lain gitu ya. Suatu spesi dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Jadi kenapa namanya muatan relatif? Karena dia gitu ya. Misal aku punya yang namanya asam sulfat. Asam sulfat itu seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya bilangan oksidasi hidrogen. Hidrogen dan oksigen itu umumnya kita prioritaskan di awal. Jadi mereka itu punya muatan yang udah ada aturannya gitu ya. Jadi kalau hidrogen dia ya, berarti kalau misalnya dia ada 2, totalnya itu jadi plus 2. Jadi yang sebelah atas ini total, yang sebelah bawah ini aku tulis itu adalah bilox gitu ya. Nah, tapi ingat dulu, H2SO4 hasil penjumlahan biloxnya itu sama dengan 0. Terus ada oksigen. Oksigen itu muatannya minus 2, biloxnya maksudnya. Nah, karena ada 4, berarti minus 2-nya ini dikalikan dengan 4. Berarti totalnya nanti ada minus 8. Nah, sekarang si S melengkapi bilox yang di atas ini supaya totalnya 0. Berarti dia harus plus 6 gitu. Karena dia cuma 1, ya berarti emang 1S ini dia itu biloxnya plus 6 gitu. Jadi kenapa relatif ditentukannya gitu ya, relatif terhadap hidrogen dan oksigen gitu. Terus mungkin ada yang nanya, gimana caranya kita tahu hidrogen dan oksigen yang sekian gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya aturan dalam bilox ya. Nah, aturan yang pertama, atom atau molekul yang sendiri, atom sendiri yang berdiri sendiri gitu ya. Itu sama dengan 0 biloxnya. Jadi ini maksudnya nanti angka di sini itu biloxnya ya. Jadi gimana tuh maksudnya? Contohnya apa? Cl2 gitu ya, N2, O2 gitu ya. Ini kan molekul yang dia itu terdiri dari atomnya sendiri gitu ya, cuman Cl, dia cuman N gitu ya, cuman oksigen gitu. Berarti nanti ini biloxnya 0 semua ini. Terus kedua, ion yang bermuatan gitu ya. Jadi nanti biloxnya itu akan sama dengan muatannya. Plus gitu ya. Nah, karena ini muatannya itu plus, berarti biloxnya Na di sini itu sama dengan plus gitu ya. Ini biloxnya sama dengan plus 1. Nah, walaupun sebenarnya plus itu biasanya nggak ditulis plus atau minus, jangan sampai anomali gitu ya. Ini plus apa minus maksudnya gitu ya. Nah, itu plus 1. Nah, terus yang ketiga, atom-atom atau kation dari 1A itu sama dengan plus 1 biloxnya ya, plus 1. Yang 2A itu plus 2 gitu ya. Terus Al itu plus 3 gitu ya. Nah, jadi ini ketentuan yang ini. Jadi yang urutan angka ini itu urutan prioritas. Jadi sebelum kita nentuin biloxnya, kita tentukan dulu dia itu bermuatan apa enggak gitu ya. Walaupun ini buat atom-atom yang berdiri sendiri gitu ya, tapi kayak tadi misal H2SO4, kita tentuin dulu dia itu molekul yang netral atau bermuatan. Biar nanti penjumlahannya tuh kita tahu akhirnya harus gitu maksudnya. Setelah itu kita lihat ada enggak dari 1A 2A di sana atau enggak Al. Kalau ada berarti itu dulu yang kita tentuin tuh. Terus yang selanjutnya, hidrogen. Ini ada yang 2 jenis nih. Ada yang dia plus 1, ada yang dia min 1. Plus 1 ini apa? Kalau misal hidrogen biasa gitu ya, contohnya ada di dalam HNO3 gitu ya, ada dalam NH3. Nah, itu dia plus 1 tuh. Tapi kalau misalnya min 1, itu tuh ketika dia bentukannya hidrida. Hidrida ini apa? Ketika hidrogen ini berikatan A gitu ya. Jadi ada yang namanya misal natrium hidrida nih. Nah, tadi kan prioritasnya kita nentuin 1A dulu, baru bisa ke tahap selanjutnya. Karena di sini ada 1A, berarti ini plus 1. Maka si hidrogen ini harus min 1, biar muatannya jadi 0, netral gitu ya. Jadi itu ketentuan yang kedua. Ada yang oksigen. Oksigen ini dia lebih banyak lagi nih, ada yang minus 2, ada yang minus 1, ada yang minus setengah. Tidak biasa nih, misalnya di dalam CO2 gitu ya, adalah dalam H2O, itu dia minus 2 tuh. Kalau misalnya ini, dia namanya peroksida. Peroksida itu dari namanya udah ketahuan gitu ya, jadi H2O2. Ini namanya hidrogen peroksida. Jadi kan prioritasnya itu hidrogen dulu ditentuin, baru oksigen gitu ya, karena hidrogen di nomor 4, sedangkan oksigen di nomor 5. Nah, berarti di 2 karena ada 2. Maka untuk mencapai molekul yang netral, si oksigennya harus minus 2.
Nah, minus 2 ini untuk 2 oksigen, berarti masing-masing oksigen nanti itu minus 1. Gitu. Terus, ada lagi namanya super. Itu contohnya apa? Kita punya K2O. Gitu ya. Nah, K2O ini, dia, K2O ya? Bukan, deh. Bukan K2O. Bentar, dia itu harus minus setengah. Oh, KO2, maaf. KO2. Jadi, K ini, karena dia itu ada di nomor 3 nih prioritasnya ya, dia masih karena dia 1, berarti totalnya plus 1. Nah, si oksigen ini dia harus minus 1 nih, biar sama dengan 0 nih penjumlahannya. Tapi minus 1 ini dibagi ke 2 oksigen, berarti 1 oksigennya dapat masing-masing muatannya minus 1/2, gitu ya. Jadi itu untuk urutan prioritas. Nah, teman-teman cukup nyampe 5 ini juga udah nggak apa-apa, tapi sebenarnya masih ada lagi, misal buat CL. Ini bentar aku stop share dulu, buat halaman baru. Sebentar ya. Oke. Nah, itu tadi aturan-aturannya. Semoga udah keinget ya. Jadi umumnya tuh kayak molekulnya netral atau berion, terus lihat apa di sana ada 1A2A gitu ya. Terus habis itu lihat hidrogennya, habis itu lihat oksigennya. Nah, sekarang coba kita ini deh. Coba misal aku punya molekul CaCO3. Ada yang bisa menjawab masing-masing biloxnya itu apa aja? Biloxnya apa? Jadi yang pertama bilox dari Ca berapa, karbon berapa, oksigen berapa. Dan itu bukan urutan prioritas ya, jadi teman-teman lihat sendiri prioritasnya yang mana dulu yang harus ditentukan. Ada yang berani menjawab? Aku deh. Oke, silahkan. Tapi kalau salah gimana? Nggak apa-apa. Di sini bukan ujian yang harus benar. Ujian aja masih ada salahnya. Ca itu plus 2. Plus 2. O itu, bentar ya. Iya, nggak apa-apa. Santai. O itu minus 2, jadi minus 6. Sorry. Kedengeran tadi. O-nya minus 2, karbonnya? Oh enggak, O-nya jadi minus 6. O-nya minus 6. Bentar. O-nya minus 6. Karbonnya? Plus 4. Plus 4. Oke. Dikit lagi nih. Sebenarnya ini udah benar. Nggak ada yang salah. Ca ini udah benar. Karena dia itu golongan 2A nih. Ca itu dia adalah 2A. Gitu ya. Pasti biloxnya plus 2. Kemudian oksigen. Oksigen yang minus 6 ini untuk 3O. Gitu ya. Berarti minus 2. 6 dibagi 3, yaitu minus 2. Nah, udah betul ya. Jadi, tadi itu tinggal satu-satu atomnya gitu, biloxnya berapa. Ini belum beres ya ngomongnya. Ya. Terus, sekarang, karena ini plus 2, gitu ya, ini minus 6, berarti karbonnya butuh plus 4, gitu ya. Jadi, itu udah benar. Oke, good job. Makasih. Tadi siapa yang menjawab? Grace. Oh, Grace. Oke, terima kasih, Grace. Nah, sekarang udah kita nentuin bilox. Mungkin buat nentuin bilox itu teman-teman nggak mungkin langsung spontan sekali dijelasin langsung nangkep gitu ya. Tapi mungkin ada juga gitu ya. Ada juga yang misalnya dia tuh tipe yang sekali dijelasin tuh langsung nangkep, paham gitu ya dan ingat gitu. Nah, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang harus latihan terus nih kayak aku. Kalau aku tuh harus latihan banyak tuh. Baru bisa ingat dalam kepala gitu ya. Nah, terus setelah kita berhasil menentukan bilox, baru kita masuk ke penyetaraannya. Jadi, kita nggak mungkin bisa menyetarakan reaksi redoks, penyetaraan redoks, kalau belum paham dasarnya. Nah, misal aku punya reaksi redoks, apa ya? Misal contohnya 7-, aku reaksikan dengan Cr3+, gitu ya. Dia ngebentuk Mn24-. Nah, mungkin reaksinya seperti ini. Kalau misalnya nanti agak aneh, karena ini aku agak nerang-nerang juga reaksinya. Nah, jadi untuk menyetarakan redoks itu ada 2 cara. Ada 2 cara. Yang pertama melalui biloxnya. Yang kedua adalah setengah reaksi akan sama, cuman jalannya aja yang beda, gitu ya.
Dan gimana nanti teman-teman menyetarakan, itu tergantung teman-teman maunya yang sukanya yang mana gitu ya. Nah, kalau aku sendiri nih, aku suka yang pakai setengah reaksi, kalau misalnya reaksinya kompleks. Tapi kalau misalnya reaksinya sederhana, aku suka pakai bilox, karena bilox itu cenderung lebih cepat. Tapi karena dia itu harus melalui proses penentuan bilox, kadang ada kesalahan di sana gitu ya, karena kita nentuin biloxnya mungkin kurang satu bilangan oksidasi aja itu udah fatal gitu ya. Nah, jadi mungkin kita masuk ke cara yang pertama. Ini cara yang kedua ya, yang setengah reaksi. Mungkin masing-masing gitu ya. MnO7 minus, kita tulis ulang aja lagi, Cr3 plus, Mn2 plus, CrO4 minus. Nah, sekarang kita tentukan biloxnya. Di biloxnya, O ya. O itu berapa biloxnya? -2. -2. Berarti totalnya di oksigen ini dia bakal min 2 dikali 7, berarti minus 14. minus 14. Nah, terus kita lihat, sorry, ini harusnya Mn2 ya, bukan ya? MnO7, astagfirullah, ini MnO4 ya, maaf, aku salah ingat molekul ini mah, biloxnya yang harusnya, sorry, dan ini biloxnya berarti jadi totalnya minus 8 gitu ya. Nah, berarti Mn-nya di sini itu harus berapa? +7. +7. Itu kenapa +7? Karena nanti total biloxnya harus sama dengan -1 ya, ini -1. Berarti +7 dikurang 8 baru bisa mencapai -1. Berarti kita tulis di sini, biloxnya berapa? +3. +3. Dari mana kita tahu? Dari muatannya langsung gitu ya, karena dia sendiri muatannya. Sama juga dengan Mn, berarti Mn di sini biloxnya berapa? +2. +2. Nah, terus berarti kromat nih. Kromat itu, ini totalnya harus -1 nih. Nah, sedangkan satu oksigen itu -2, kayak tadi yang di samping sana, yang sama kayak Mn, 7. Berarti ini biloxnya +7, gitu ya. Nah, sekarang kita samakan. Kalau metode bilox itu, kita tarik garis dari muatan-muatan atau bilox-bilox yang berubah. Ini contohnya, Mn, dia berubah dari +7 ke turunan bilox, turun sebanyak berapa? Kalau dari 7 ke 2 tuh berarti turunnya berapa? 5. 5. Bagus. Nah, terus dari CR. CR itu dari 3 ke 7-nya berapa? 4. 4 ya. Jadi sekarang udah nih, kita tahu dia naik dan turunnya itu sekian. Sekarang kita samakan turun dan naiknya itu. Jadi kalau misalnya turunnya 5, naiknya nggak boleh 4 doang. Kita tambah 1 lah, tambah aja 1 biar 5 gitu ya. Cara menyamakannya itu dikali silang gitu ya. Jadi 5-nya ini dikali 4, 4-nya dikali 5 gitu ya. Tapi seandainya di sini itu turunnya 2, terus di sini 4 gitu ya, nggak usah dikali, yang 2 dikali 4, yang 4 kita kalikan dengan angka 2, biar sama dengan 4 gitu ya. Nah, itu salah satu contoh, jadi nggak harus selalu dikali silang gitu ya. Misalnya kita pengaliannya itu untuk salah satu, asal nanti itu yang satunya adalah kelipatannya gitu. Nah, sekarang karena kita udah mengalihkan, nah ini kan untuk yang 4 yang ini gitu ya, berarti yang dikali 4 itu MnO4 dan Mn2+. Gitu. Terus selanjutnya, yang ini 4 dikali 5 gitu ya. 5 itu berarti dikali untuk CR gitu ya. 5. Nah, gitu. Terus selanjutnya biar rapi, kita tulis ulang. Biar rapi, kita tulis ulang 4 MnO4 minus gitu ya. Ditambah dengan 5 CR3 plus 4 Mn2 plus ditambah 5 CrO4 minus gitu. Tugas spesies-spesies yang mengalami reaksi redoks. Nah, sekarang kita lihat di oksigen, walaupun dia tidak bereaksi, maksudnya dia nggak berubah biloxnya, tapi dia ada perubahan jumlah nih. Di sini ada 4 dikali 4 O, yang di kiri itu 4 dikali 4, berarti sama dengan 16 oksigen gitu ya. Jangan 0 deh, kayak jadi ini ya. Nah, 16 gitu ya. Terus di kiri, di kanan, itu ada 5 ya. Nah, kita setarakan jumlah oksigen itu
dengan menambahkan air gitu ya. Ditambah H2O ditambah gitu ya, di sisi yang tentunya kekurangan oksigen, karena kita oksigen lagi gitu ya, jadi ditambahinnya pasti ke sisi yang kekurangan gitu ya, jadi kita ngasihnya tuh ke orang yang kekurangan gitu ya, jangan sampai kita ngasihnya udah, nah bukan miskin tapi lebih membutuhkan gitu ya. Nah, jadi setelah kita masukin H2O, kita hitung-hitung juga tapi butuh berapa gitu ya. Nah, kita tambah ini sampai jumlahnya tuh sama, karena di sana 20, di sini 16, berarti kita tambahkan airnya itu sebanyak 4 H2O. Nah, jangan capek sampai di situ, karena H2O ini kita membawa atom baru nih, atom hidrogen, gitu ya, 8 hidrogen. Gitu. Berarti di sisi kanan kita butuh nambahkan hidrogen juga, sebanyak 8. Tapi hidrogen yang kita tambahkan itu bukan dalam bentuk atom hidrogen, tapi dalam bentuk ion hidrogen. Gitu ya, H+. Metode yang pertama, yaitu dengan penyetaraan menggunakan metode Bilox. Nah, berhenti sampai sini nih. Ada yang mau bertanya terkait penyetaraan ini? Oke, aku tahu aku ngejelasinnya terlalu cepat. Enggak, Kak, paham. Oke. Yang lain gimana? Aku hitung lagi gitu ya, sampai 5 kali ya, biar bisa juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kak, Iya? Kak boleh diulang yang menyetarakan soalnya. Menyetarakan apanya? Untuk yang H+-nya itu, Kak. Oh, untuk yang H+. Nah, jadi kita kan tadi nambahin air ya, sebanyak 4 molekul air gitu. Karena jumlah oksigennya tadi nggak setara gitu ya, kekurangan 4 yang di kiri. Kita nambahin 4 molekul air, kayak gini. 4H2O. Berarti selain nambahkan oksigen yang tujuan utama kita tadi, hidrogen di sini. Nah, ini kan ada 2 hidrogen ya, 2 hidrogen dalam 1 molekul air. Tapi karena ada 4, berarti harus dikali 4 gitu ya, berarti sama dengan 8 hidrogen. Itu di sisi kiri tuh ada 8 hidrogen. Kita lihat juga ada lagi nggak hidrogen gitu ya. Ternyata cuma ini gitu ya. Terus di kanan ternyata kita lihat, oh di sana tidak ada hidrogen gitu ya. Berarti sama sekali tidak ada, berarti kita harus nambahkan sebanyak yang kita tambahkan tadi gitu. Di sini ada 8 hidrogen yang kita tambahkan, di sini 8 hidrogen, tapi bentuknya bukan dalam bentuk 8 atom biasa seperti ini, tapi dalam bentuk H+-nya gitu. Jadi 8 H+. Gimana? Menjawab? Menjawab, Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Oke. Ada lagi? Aku hitung lagi ya. 1, 2, 3. Nah, karena kita tadi mulainya telat 10 menit, nggak apa-apa, kita lebihin ini 10 menit ya. Jadi biar ke recap gitu ya, yang metode kedua, metode setengah reaksi. Metode setengah reaksi, jadi tadi reaksinya kan MnO7- kita tambahkan dengan krom, terus dia menjadi ion mangan ditambah kromat. Nah, kita ubah dia, tadi kan yang turun Biloxnya tuh Mn ya, turun gitu ya, berarti dia mengalami O7- itu jadi Mn2+. Terus yang oksidasi, itu berarti sisanya O4-. Nah, sekarang kita menyetarakan dia itu satu-satu gitu ya. Di sini tuh nggak ada perhitungan Bilox lagi gitu ya. Jadi lihat nih Mn-nya dulu yang mengalami reaksi oksidasi kan Mn di sini. Mn PR pertama itu. Halo? Maaf, boleh aku potong? Iya, gimana? Ini O-nya emang O7 apa O4? O4. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku nulis 4 ya, 7 ya? 4. Tadi 4 tadi. 4. Yang di atas nggak 7 kan aku tulis? Iya, 4. Oke. Sorry ya, makasih sudah diingetin. Jadi, kita lanjut lagi ya. Jadi, yang pertama yang kita lihat itu adalah atom yang mengalami reaksi reduksi atau oksidasi itu sendiri. Jadi kan di sini Mn ya, pemain utamanya. Jadi Mn itu kita lihat jumlahnya udah sama belum gitu ya. Jadi itu yang pertama kali kita lakukan. Ternyata di sini sama ya, sama-sama 1 Mn. Berarti udah clear gitu ya untuk Mn. Selanjutnya, kita beralih ke atom yang lain. Ya, di sini ada atom oksigen dengan sebelumnya. Kita tambahkan air.
karena oksigennya ada di kiri, gitu ya, nggak mungkin kita tambahkan oksigennya di kiri lagi, gitu ya, makin timpang nanti. Kita namanya menyetarakan berarti nambahin di sisi yang berlawanan. Berarti kita nambahinnya air, airnya juga harus 4. Terus, selanjutnya, kita ada 4H2O lagi nih, kayak tadi di atas, berarti ion H-nya itu harus kita tambahkan 8H+, gitu ya, 8 hidrogen, gitu. Nah, di sini perbedaan dengan metode sebelumnya adalah ada penambahan elektron. Nah, elektron itu kita tambahkan gunanya untuk menyamakan muatan gitu ya. Jadi kalau redoks itu selain sama atomnya, muatannya juga harus sama. Itu ya syaratnya ya. Jadi kalau ini tuh muatan MnO4 minus, berarti ini totalnya minus 1 gitu ya. 1 berarti totalnya berarti plus 7 gitu. Jadi kita tentuin dulu tuh. Terus kita lihat di kanan ini yang bermuatan itu ternyata, jadi Mn itu dia plus 2 tuh, gitu ya. Nah, berarti perbedaannya itu adalah 7 dan 2, gitu ya. 7 dan 2, berarti kita harus menambahkan elektron. Ditambah elektron, gitu ya. Elektron itu muatannya negatif, gitu ya. Kita bisa menambahkan elektron ini sebagai pengurang muatan, gitu ya, karena dia muatannya negatif, gitu ya. Nah, taruh sini aja biar tidak mengganggu. Sebentar ya. Nah, kita tambahkan elektron gitu ya, muatannya negatif, berarti nanti dia pengurang. Berarti kita mengurangi itu sesuatu yang lebih banyak pastinya. Nah, di sini yang lebih banyak itu 7. Berapa banyak yang harus kita kurangi dari 7 supaya hasilnya plus 2, itu tentunya harus muatannya itu jadi plus 2 juga totalnya. Terus hal yang sama kita lakukan untuk CR3+, gitu ya. Jadi CR3+, kita lihat dulu, CR-nya di sini sama-sama 1 kebetulan. Oksigennya lagi, gitu ya. Oksigennya ternyata sama-sama 4, gitu ya. Jadi di sini 4H2O, gitu ya. Karena kita tambahkan H2O-nya 4 lagi, sama lagi, kita tambahkan 8H+ lagi, gitu ya. Nah, terakhir kayak nambahin elektron juga kayak tadi. Nah, di sini kita hitung di sini ya. Terus ini ada min 1. Ini muatan dari sini ditambah 8 kali muatan dari hidrogennya plus 1 gitu ya. Berarti totalnya ini plus 7. Nah, kita tambahkan elektron sama di posisi yang muatannya lebih banyak. Pasti di sisi kiri, pasti yang di bawah ini di sisi kanan gitu ya. Kita harus kurangi berapa supaya dapat 3, terus dikurangin 4 elektron gitu. Jadi intinya kalau reaksi redoks itu ada yang meneri seperti ini. Nah, kalau dia melepaskan elektron, berarti dia menghasilkan elektron. Elektronnya ada di kanan gitu ya. Itu definisi dari oksidasi. Nah, terus PR selanjutnya adalah, ini lebih panjang ya metodenya memang, elektron sama kayak tadi, kita kali silang gitu ya. Ini berarti butuh dikali 4, ini butuh dikali 5. Nah, kalau misalnya dikali seperti itu, ini koefisiennya bakal berubah nih. Dia bakal jadi 4 MnO4 minus ditambah, nah 4 dikali 8 nih, berarti 32 H+, ditambah 20 elektron. Itu menghasilkan 4 Mn2+. Nah, sedangkan yang dikali 5 semua gitu ya, semua spesies yang ada di reaksi itu. Berarti dia jadi 5Cr gitu ya. Oh, gitu ya. Oke, udah habis. Terus di kanannya itu ada 5CrO. Kita ditambah 20 elektron. Nah, jadi di sini terlihat ya berapa elektron yang ditransfer masing-masing. Nah, terakhir, kita hapus molekul-molekul yang sama. Jadi, yang berlawanan arah itu, jadi misalnya yang satu di kiri, yang satu di kanan, berarti itu saling mengurangi, tapi kalau di sisi yang sama, itu saling menjumlahkan, gitu ya. Jadi, karena elektron ini berseberangan, berarti 20 dikurang 20. Terus kita lihat, yang pertama nih, Mn, itu sendiri nih, nggak ada MnO4 di sisi kanan, berarti tetap ditulis 4 MnO4 minus, gitu ya, ditambah H+. H+ ini, selain ada di kiri atas, dia juga ada di kanan bawah. Nah, kita ngurangin, tentunya yang menang tuh yang 40 gitu ya. Yang ini akan habis 32, berarti sisa ini 40 dikurang 32 itu 8 gitu ya. Berarti nanti H+-nya itu adanya di kanan, bukan di kiri gitu ya, karena yang bersisa itu yang di kanan. Berarti H+ itu nggak kita tulis di sini. Nah, berarti ditambah 5Cr3+. Karena di Cr3+ itu nggak ada di sisi kanan gitu, jadi nggak usah bingung mau berapa dia. Terus ditambah dengan air. Air di sini ada 20, sedangkan yang di sini ada 16, otomatis yang 16 ini kalah gitu ya. Jadinya ini bakal bersisa 4 gitu ya, 20 dikurang 16, berarti 4H2O. Nah, kalau yang di kiri udah selesai semua, kita masuk ke kanan. Kalau kanan ini kita tinggal tulis aja nih, soalnya dia udah hasil pengurangan yang CrO4 min ditambah 8H2O.
Astagfirullah, kok 8H2O, 8H plus. Jadi 8H plus. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat hasil reaksi yang di atas sama yang di bawah ini sama gitu ya. Jadi 454, 458 gitu ya. Ini juga 454, 458 gitu. Dan kita lihat muatnya ini 4 kali min 1 ditambah 5 kali plus 3 gitu ya. Berarti itu jadi 11 ya plus. Dan yang ini kita hitung juga. Ini ada 4 kali 2 gitu ya, ditambah 5 dikali min 1, ditambah 8 kali plus 1. Berarti kalau di total berarti 8 tambah 8 tambah 8, 16, kurang 5, berarti 11 juga, plus 11. Muatannya sama, jumlah atom-atomnya juga sama. Jadi itu prinsip penyetaraan reaksi redoks. Buat penyetaraan redoks, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Oke, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi sekian pertemuan hari ini gitu ya. Semoga apa yang aku jelaskan ke teman-teman ini bermanfaat dan teman-teman juga bisa ngingat materinya dengan baik dan bermanfaat nanti kalau udah ujian dan lain-lain. Mohon maaf kalau selama pertemuan ini ada salah kata atau ada salah penjelasan. Salahnya datang dari saya murni dan benarnya hanya dari Allah. Nah, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ika.